Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, semoga sehat selalu ya. Hari ini saya berada di lokasi yang sedang melakukan ekskavasi di tahap kelima, yaitu dilakukan selama 23 hari dari 17 September sampai 9 Oktober. Tepat berada di situs Kumitir yang diduga merupakan Istana Briwengker, Istana Majapahit bagian timur. Nah, teman-teman, di depan kita ini terdapat struktur yang merupakan talud, begitu, pagar pembatas dengan panjang kisaran 600 meter dan luas dari kawasan situs Kumitir ini di 6 hektar. Nah, ekskavasi yang dilakukan di tahap kelima ini berada di wilayah yang sudah dibebaskan atau tanah warga yang sudah dibebaskan oleh BPK wilayah 11 Jawa Timur. Saudaraku, di hari ini kami akan mencoba untuk memperlihatkan kepada kalian semuanya, ternyata ada beberapa temuan yang tepatnya ada di 4 titik. Nah, saat ini saya berada di posisi barat laut untuk pembentukan struktur yang memanjang ke selatan. Nah, saya mencoba untuk melihat begitu secara keseluruhan di ekskavasi tahap kelima ini. Nah, seperti inilah kondisi terkini keadaan dari struktur talud yang berada di situs Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa kita bayangkan bahwa kondisinya memang banyak sekali runtuhan-runtuhan batu bata yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ada pengadukan ataupun pengolahan lahan dari perkebunan tebu itu sebelumnya begitu, dan ada beberapa memang struktur batu bata yang banyak sekali yang lepas, saudaraku. Nah, seperti ini contohnya dari kondisi struktur ini. Di bagian sini sudah putus begitu ya. Mungkin di sebelum ekskavasi dilakukan begitu, ini dulunya memang sawah warga atau lahan ataupun ladang warga yang dikelola begitu, teman-teman. Nah, seperti ini. Bahkan tidak sedikit warga di sini mengatakan bahwa di tahun 80 sampai ke 90 begitu ada beberapa penemuan batu bata yang ribuan kubik memang sengaja diambil karena waktu itu mungkin tidak ada pengawasan ataupun kesadaran dari masyarakat untuk mengembangkan dari sebuah peninggalan kerajaan, saudaraku. Nah, diambil batu-batu batanya, dibuat untuk bangunan rumah, bahkan dijual begitu dengan beberapa truk begitu sampai ke Surabaya di tahun 80 sampai 90, saudaraku. Nah, seperti ini contohnya bagaimana kondisi talud yang diduga merupakan Istana Briwengker ataupun Istana Majapahit bagian timur. Ini posisinya berada di talud bagian barat, saudaraku. Saya saat ini menghadap ke selatan. Saya mencoba untuk ke selatan. Nah, yuk kita coba melihat ke selatan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah kondisinya. Memang banyak sekali struktur-struktur bata ataupun bangunan yang sudah rusak begitu, teman-teman. Nah, kita bisa melihat bagaimana kondisi stratigrafi ataupun lapisan tanah yang ada di situs Kumitir ini. Memang dari beberapa apa yang saya lihat begitu, ada beberapa lapisan-lapisan dari mulai tanah di bagian atas sampai ke bata-bata yang menancap ataupun berserakan di dalamnya, serta beberapa pasir dan boulder-boulder yang diduga merupakan dampak dari bencana di zaman itu, teman-teman. Mungkin ada gunung yang meletus sehingga berdampak sampai ke sini ya. Nah, seperti ini bisa dilihat ya bagaimana kondisinya, dan ini adalah merupakan pagar. Ini bisa dilihat teman-teman ketebalan dari pagar ini. Nah, seperti ini. Ini mencapai 2 meter ya untuk ketebalannya, dan tingginya bisa dipastikan 3 meter. Kalau kita mengacu kepada apa yang diterangkan dari Laksamana Chenghu ataupun kabar dari beberapa sejarah di luar negeri, bahwa tinggi dari pagar Istana Majapahit itu mencapai lebih dari 2 tombak ya.
artinya mungkin lebih dari 4 meter. Dan kita saat ini masih bisa melihat meskipun hanya berupa sisa dari struktur bangunannya. Nah, ini bisa kita dapatkan bagaimana kondisinya ya. Ini sudah tidak ada bangunan ataupun struktur yang sudah tertata lagi. Ini seakan-akan sudah mengalami pengadukan, mungkin dari dampak bencana ataupun pengolahan lahan yang dilakukan oleh warga sebelum ditemukan situs ini. Oke, kita coba ke sini, saudaraku. Nah, oke. Dan di sini kita bisa melihat strukturnya. Nah, kalau melihat dari tatanan batu bata yang dilakukan oleh leluhur kita, bagaimana mereka melekatkan begitu ya batu bata yang satu dengan batu yang lainnya, mereka menyelipkan seperti tanah liat begitu, seperti perekat alami ya yang terbuat dari tanah liat atau semen kuno. Nah, oke, kita coba ke sini teman-teman. Kita coba ke sini, dan di depan dari struktur ini kita dapatkan lagi struktur begitu yang mungkin ini tidak ada kaitannya dengan talut, tapi merupakan bangunan di dalamnya, entah merupakan bangunan suci ataupun tempat-tempat yang berfungsi lainnya begitu, saudaraku. Oke, kita coba ke sini lagi. Nah, nanti kisaran dari 20 meter kita akan mendapatkan suatu bangunan yang menjadi bukti bahwa di sini memang merupakan gerbang utama ya. Jadi untuk masuk ke lokasi sakral ini ya, masuknya itu dari arah barat. Jadi saya saat ini menghadap ke selatan, berjalan ke selatan begitu, dan masih kami mendapatkan struktur bangunan dengan beberapa pilar-pilar di kisaran 2-3 meter kita mendapatkan pilar. Oke. Nah, meskipun rusak parah, paling tidak kita sebagai generasi masih bisa melihat dari kemegahan suatu bangunan peninggalan Majapahit. Oke teman-teman, memang tidak sedikit orang begitu ya. Kalau kita membahas Majapahit, komentar-komentar yang berdatangan ataupun bermacam-macam opini itu memang banyak sekali. Ada tidak sedikit orang juga yang menyatakan bahwa Majapahit merupakan Majapahit ataupun kerajaan dongeng ya, kerajaan fiktif. Nah, itu saya rasa orang yang beropini seperti itu tidak begitu banyak membaca begitu ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah suatu bukti bahwa kerajaan Majapahit itu memang benar-benar ada. Kalau melihat dari bangunannya yang dominan memakai material batu bata, itu memang dikondisikan dengan sumber daya alamnya teman-teman. Kalau di daerah pegunungan mereka banyak menggunakan material batu andesit, tapi kalau di sini karena memang minim sekali batu andesit sehingga mereka menggunakan batu bata, dan ini menjadi suatu warisan yang luar biasa. Sampai sekarang pun ya, material batu bata itu masih digunakan dalam pembangunan-pembangunan seperti rumah, gedung, maupun gudang, maupun pabrik dan hal yang lain begitu saudaraku. Dan ini teman-teman, ini adalah merupakan gapura ya, yang dimaksud gapura bentar. Jadi kita bisa melihat bahwa meskipun kita tidak mendapatkan bagian atasnya, hanya merupakan pondasinya, tapi diduga kuat ini merupakan gapura. Jadi di sini kita dapatkan suatu bangunan yang menonjol ke depan dengan beberapa pilar yang saling simetris begitu ya, dari kanan dan kirinya. Dan diduga juga di bagian tengah itu terdapat anak-anak tangga yang masuk ke dalam suatu ruangan sakral. Artinya orang yang masuk ke dalam dari ruangan sakral ini, mereka berjalan kaki ya, tidak menggunakan istilahnya kendaraan ya. Seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa mendapati bahwa bangunan ini memang benar-benar megah. Dan kalau dugaan itu benar bahwa di sini merupakan istana bagian timur dari Majapahit, yaitu Istana Briwengker, maka kita pastikan bahwa pasti ada istana bagian baratnya, saudaraku. Namun ini masih belum ditemukan begitu ya, bagian barat itu di bagian mana, artinya di wilayah mana, masih masuk ke daerah Mojokerto kah atau sudah masuk ke daerah Jombang sana.
Nah, untuk beberapa titik lokasi yang ditemukan di tahap kelima ini yang dilakukan selama 23 hari dari 17 September sampai 9 Oktober ini adalah lokasi terbaru yang ditemukan oleh BPK wilayah Seberas. Nah, dengan kedalaman yang lumayan cukup dalam, kisaran mungkin 2 meter lebih ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah lokasi yang ditemukan. Dan bisa dipastikan kemungkinan ini mungkin ada istilahnya alur baru ataupun sambungan baru dari struktur yang lain. Kalau kita melihat di sini, ini ada lubang begitu yang merupakan sumur yang dibuat oleh warga sebelum ditemukan situs ini. Ini merupakan bekas sumur warga begitu teman-teman. Kita bisa melihat stratigrafi ataupun lapisan tanah di dalam situ. Di bagian atas kita dapatkan tanah, terus kisaran beberapa sentimeter kita dapatkan struktur. Terus ketika agak mendalam begitu ya, maka di situ kita mendapati border begitu ya, yang hasil dari letusan gunung begitu ya teman-teman. Seakan-akan itu ada kondisi di zaman itu ada bencana yang cukup besar. Oke, kita coba ke sini saudaraku. Nah, di sini ini adalah hasil dari ekskavasi di tahap kelima ini, terbaru dari 2024 ini, yang dilakukan oleh BPK wilayah 11. Nah, seperti ini saudaraku. Untuk saat ini masih belum maksimal karena masih beberapa hari, mulai dari 17 September kemarin ya. Nah, seperti ini. Dan ini kemungkinan akan berlanjut begitu ke selatan. Dan kita coba melihat begitu titik lokasi yang ditemukan lagi di daerah makam. Jadi di situ teman-teman, kita coba ke sana ya. Oke. Kita coba ke sana. Nah, harus melewati sini dulu. Oke. Ini adalah tanah-tanah dari hasil ekskavasi yang memang sengaja dibuang ke sini sebagai istilahnya itu uruk begitu ya. Nah, seperti ini. Jadi tanah-tanah ini hasil dari ekskavasi ini memang bercampur dengan batu-batu bata ya, hampar batu bata yang cukup banyak begitu. Dan ini adalah lokasi berikutnya yang ditemukan oleh BPK wilayah 11 di ekskavasi tahap kelima ini. Nah, ini cukup dalam teman-teman, kisaran 2 meter lebih ya. Dan untuk kondisi ataupun hasil yang ditemukan, nah, di situ kita mendapatkan beberapa lapis, kisaran 5 lapis struktur batu bata yang mungkin hubungannya dengan talut tersebut ya. Mungkin ini bagian talut di sisi selatan, saudaraku. Nah, saya saat ini rekod di jam istirahat orang-orang yang ekskavasi ataupun yang menggali lagi istirahat. Bisa dilihat teman-teman bagaimana lapisan tanahnya. Oke, seperti ini saudaraku. Jadi nampak banyak sekali lapisan-lapisan yang indikasinya memang di zaman itu terdapat bencana yang cukup besar sehingga menimbun bangunan peninggalan kerajaan Majapahit ini. Oke, kita coba ke sana ya. Kita coba ke sana melihat temuan berikutnya. Dan ini tepat di samping makam ya. Makam ini merupakan makam yang dikeramatkan oleh warga. Namanya makam dari Mbah Cakrabuana. Oke. Nah, ini tumpukan-tumpukan dari hasil penggalian tanah yang diangkat ke atas. Bisa dilihat ya. Artinya memang kondisinya saat ini ya, hal-hal yang dilakukan begitu memang secara maksimal begitu ya, dan kondisi yang ditemukan memang cukup dalam begitu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa melihat material-material lepas yang sudah ditata ataupun dikumpulkan di sini. Oke.
Nah ini teman-teman, jadi ini adalah material batu bata yang terangkat begitu karena merupakan material lepas ya, ditata seperti ini sebagai bukti bahwa kondisinya memang ada bagian-bagian yang rusak. Oke, nah ini teman-teman, dan keunikan dari temuan ini ya, temuan ini katanya menurut dari apa yang diterangkan oleh Bapak Ikhwan, bukan bagian dari talut, tapi merupakan bangunan di tengah dari talut tersebut teman-teman. Bisa jadi mungkin tempat sakral atau bagian bangunan yang lain, yang jelas tidak ada hubungannya dengan talut ya. Nah seperti ini. Kalau kita coba masuk ke dalam, maka di sini kita bisa dapati struktur bangunan dengan beberapa lapis ya. Yang terlihat saat ini masih ada 2 lapis struktur bangunan batu bata, serta banyak sekali di atasnya begitu ya material batu bata yang lepas. Kondisi seperti ini ya mengindikasikan bahwa memang yaitu tadi dari beberapa bukti stratigrafi lapisan tanah dengan beberapa lapisan yang mengindikasikan bencana di zaman itu teman-teman. Mungkinkah apa yang diceritakan secara turun-temurun bahwa ketika kita mengacu kepada keterangan warga ya, secara turun-temurun diceritakan di zaman itu ya, Gunung Kelut itu tingginya itu bukan main saudaraku. Jadi artinya ada indikasi dampak dari letusan Gunung Kelut. Kalau melihat dari jaraknya saja Gunung Kelut dengan Mojokerto itu ratusan meter, mungkin ratusan kilo mungkin ya. Tapi bisa berdampak seperti saat ini ya. Artinya mungkin bencana cukup besar di zaman itu. Kita coba ke sini teman-teman. Nah, ini semacam lantai begitu ya. Ada semacam struktur lantai begitu ya. Saya kurang tahu, tetapi aslinya memang tidak ada hubungannya dengan struktur talut. Oke, jadi seperti ini. Mengarah ke makam. Dan kondisinya saat ini ya, untuk orientasi ya dari bangunan ini mengarah ke makam. Jadi orientasinya itu dari utara ke selatan, begitu ya, dari utara ke selatan. Namun di sini kita dapatkan makam. Coba kita lihat makamnya ya saudaraku. Nah seperti ini ya. Ini kan masih belum digali. Jadi kalau ini diteruskan digali, maka makam ini pasti kena. Ya. Untuk hal tersebut apakah diteruskan atau tidak, mungkin itu urusan yang lain ya. Nah di sini ada makam. Ini makam yang sudah dikeramatkan oleh warga ya. Namanya makam Cakrabuana ya. Oke seperti ini. Dan mungkin apa istilahnya tidak membongkar makam ya, karena memang ini sudah terkondisikan dengan baik begitu, yang mungkin datanya tetap didata lah istilahnya seperti itu. Kita coba ke sini teman-teman. Nah ada beberapa titik dari BPK wilayah 11 yang saat ini sudah memberikan suatu apa istilahnya titik-titik tertentu yang mungkin akan dilakukan ekskavasi atau penggalian selanjutnya. Di sini sudah dilakukan penggalian meskipun hanya di kedalaman beberapa sentimeter saudaraku. Oke. Nah, jadi bisa dipastikan bahwa apa yang diduga bahwa di sini adalah merupakan istana Majapahit yang luasnya 6 hektar ya. Artinya memang tempat ini dulu benar-benar suatu tempat yang istimewa ya. Kita bisa membayangkan di zaman kerajaan Majapahit bagaimana kondisi saat itu ya, ramai hiruk-pikuk dari warga maupun keluarga istana yang datang ke sini, yang keluar masuk begitu ya, melakukan hal-hal yang penting tentunya. Dan teman-teman, kita coba ke sini saudaraku. Di sini kita dapati suatu penggalian begitu ya. Namun ini adalah hasil dari penggalian yang dilakukan warga ya, ketika mengambil tanah untuk uruk mungkin ya. Maka di sini kita bisa dapati bahwa wilayah ini memang sudah mengalami pengadukan tanah yang luar biasa. Tidak steril lagi ya, artinya tidak tanah pada aslinya teman-teman. Dan di situ ada pohon besar, ada sebuah batu begitu di dalamnya. Orang ataupun warga sini menamakan Punden Keramat ya teman-teman. Dan di sana terdapat sungai yang melintang begitu dari arah timur ke barat, dan juga ditemukan struktur. Jadi teman-teman
apa yang dimaksud dengan pendapat yang berbeda dari beberapa orang ya, bahwa katanya Majapahit itu merupakan kerajaan fiktif, itu tidak benar ya. Inskripsi maupun sumber primernya sudah jelas ya. Kalau saudara-saudaraku sekalian datang begitu ya, datang ke Mojokerto ya, menggali tanah di Mojokerto itu ya, dominan kalian akan mendapatkan struktur. Artinya wilayah Trowulan maupun sekitarnya ini ya, memang banyak dipenuhi oleh struktur bangunan peninggalan kerajaan, entah itu di zaman Empu Sendok, entah Kahuripan dan Majapahit. Seperti itu teman-teman, bisa dibayangkan. Ini di bagian dalam seperti yang disorot kamera saat ini merupakan bagian dalam dari kondisi situs Komitir. Artinya memang di dalam sini masih banyak struktur-struktur yang terpendam, saudaraku. Kalau melihat dari kondisi tanahnya saja, dari tanah dasar atas itu menuju ke kebun tebu yang ada di bawah ini mencapai 5 meter lebih, teman-teman. Artinya memang ya tadi kondisi maupun peninggalan situs Komitir ini ya, peninggalan Majapahit ini terpendam sangat dalam sekali. Semoga bermanfaat, dan kami dari situs Komitir Mojokerto, Jawa Timur melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.